Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, dalam cuplikan ceramahnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa orang kafir adalah orang yang menolak nikmat Tuhan. Dan menurut beliau, nikmat Tuhan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi orang yang menolak Nabi Muhammad berarti menolak nikmat Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, secara tidak langsung pernyataan ini dijawab oleh dua orang murtadin, dan jawaban mereka merupakan jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat cerdas, dan jawaban yang sangat memberkati. Untuk itu, saya ajak kita sama-sama menonton videonya di video berikut, baik cuplikan video Ustadz Abdul Somad dan juga videonya para murtadin yang menjelaskan mengenai kata kafir itu sendiri. Yuk, mari kita menyimak videonya di video berikut ini. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar, lihat penjelasan Ustadz Kondang, acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih lah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh, kafir. Artinya kafara, bahasa Inggris cover. Kafir, cover. This is hard cover. This is soft cover. Ini cover lembut. Ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover. Kafir. Kafir artinya penutup. Itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kafir. Oh, berani banget Bang ngata-ngatain orang kafir. Di Al-Quran ada 525 kata kafir, ya. Tetapi kita orang Kristen tidak boleh mengatakan saudara kita kafir, ya, meskipun dia berbeda agama dengan kita, karena Tuhan Yesus sangat melarang. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan kita untuk mengkafir-kafirkan orang, ya. Pada Matius pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diserahkan kepada mahkamah agama, ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita orang Kristen Bang, nggak sembarangan ngata-ngatain saudara kita kafir, ya. Oke, jadi nggak usah berkata-kata seperti itu Bang, ya, karena bahaya, karena tidak diperbolehkan. Yaitu kalau keimanan saya, ya, kalau ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, karena memang Islam dengan Kristen itu sangat jauh, ya, ajarannya. Jadi kita saling toleransi aja Bang, ya, kita saling menghargai, ya, karena surga juga belum tentu milikmu. Oke Bang, salam toleransi, terima kasih. Ya. Tuhan Yesus dari iblis. Kamu lagi. Tapi nggak apa-apa, hina aja kami terus, celah aja kami terus, cemooh aja kami terus. Kami nggak apa-apa, kami nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan, sama seperti Viti aku yang sebelumnya untuk kamu, gitu. Aku tetap mengasihi kamu. Kami umat Kristiani tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Malahan Yesus ajarkan kami balas kejahatan dengan kebaikan, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi nggak masalah buat kami. Seberapa buruk pun kamu mau menghina Tuhan kami, menghina agama kami, menghina pribadi kami nggak masalah. Kami umat Kristen, umat Kristiani malahan akan memberkati kamu, gitu. Jadi nggak apa-apa, hina aja kami terus. Tapi buat kamu, aku berdoa di dalam nama Yesus, kamu berjumpa pribadi dengan Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, itu cuplikan video mereka, baik videonya Ustadz Abdul Somad dan juga video kedua murtadin yang barusan kita tonton. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jelas apa yang disampaikan oleh kedua murtadin ini, bahwa di dalam kekristenan sendiri kata kafir itu tidak penting, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih yang mengajarkan semua umat Kristen mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia, ya. Jadi sangat dilarang sekali di dalam ajaran Kristen untuk mengatakan kafir kepada orang lain.
tidak boleh saudaraku dalam Tuhan, karena dari sisi guna, ya, mengucapkan kata kafir itu memang tidak berguna, ya, hanya memicu persoalan, ya, pertengkaran, perselisihan, dan memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi di dalam kekristenan sendiri yang terpenting adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita menunjukkan kasih kepada siapapun. Bahkan di dalam Matius pasal 5, firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi orang yang benci dengan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itulah ajaran Kristen, ya. Jadi sekali lagi, di dalam kekristenan sendiri sangat dilarang dan tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan orang lain. Ya, daripada mengkafirkan orang lain, mendingan ya kita mendoakan mereka, ya, memberkati mereka, ya, mendoakan mereka supaya sehat, supaya mereka umur panjang, supaya mereka diberkati, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, dan membuat kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.